Oke, kita mulai aja ya untuk webinar kita pada hari ini, materi yang cukup menarik dan cukup langka, yaitu adalah tentang trading bandarmologi. Nah, ini bandarmologi ini seperti apa? Ya, dalam trading forex kan kebanyakan orang ceritanya itu tentang technical, ya, fundamental dan money management. Ya, ini kok ada bandarmologi nih, ya. Ini mau seperti apa nih pembahasan kita pada hari ini? Nah, ini kita akan buka dulu materinya. Saya buka materinya kita pada hari ini itu tentang bandarmologi. Ini mungkin saya lihat ya, dari kurang lebih ada 12 peserta yang ada di sini. Mungkin kalau ada yang sudah pernah trading, pernah nggak teman-teman alamin yang namanya ketika teman-teman udah buy, udah beli, entah itu di saham, entah itu di trading forex, entah itu mungkin di cryptocurrency, ketika teman-teman beli, harganya malah turun, ya, nggak naik, malah turun. Ya, dan turunnya ini cukup jauh, ya, dan itu memang disebabkan oleh para bandar, ya. Dan begitu juga pada saat mungkin teman-teman melakukan transaksi penjualan atau selling di trading forex, ya, harganya enggak turun tapi malah justru naik lebih kencang. Nah, itu adalah kelakuan, ya, atau aktivitas yang dilakukan oleh para bandar. Nah, jadi sebenarnya apakah bandar ini harus kita takuti ataukah bandar ini harus kita hindari, ya? Jawaban saya tentu tidak, ya. Jadi bandar ini jangan dihindari, jangan ditakutin. Sebenarnya sebaiknya kalau teman-teman pelajarin dan kita bisa melihat pola-pola dari bandarmologi ini, ya kita harusnya sebenarnya berteman sama bandar. Ya, karena memang ada konsep mengatakan bahwa bandar itu nggak pernah kalah. Bandar ini akan selalu menang. Nah, oleh karena itu jangan dijauhin ya para bandar ini. Nah, gimana caranya kita mendefinisikan tentang bandar? Ya, ini kali ini cukup menarik karena hari ini kita akan lebih sharing ya tentang bagaimana sih caranya kita bisa melihat pola pikir bandar itu dalam pergerakan market. Itu bisa dilihat ternyata. Oke, nanti juga ada beberapa testimoni yang pernah saya lakukan juga tentang bandarmologi ini dan hasilnya cukup memuaskan. Ya, nanti akan kita sharing di akhir sesi. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal pembicaraan bahwa dalam trading forex itu kita kenal ada banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah teman-teman yang trading hanya berdasarkan menggunakan chart atau dari grafik-grafik, ya itu kita sebut sebagai kelompok teknikalis. Ya, jadi dia cuma melihat ini uptrend, ini downtrend, ini ada engulfing, ini ada indikator RSI. Nah, itu adalah orang-orang yang teknikalis. Jadi kelompok pertama ini adalah orang teknikalis yang bermodalkan tentang grafik atau chart di masa lalu. Ada juga yang kedua, yaitu teman-teman yang mengandalkan berita atau news seperti NFP ya atau mungkin seperti nanti malam ada data inflasi ya. Mereka gunakan data-data fundamental itu untuk menentukan harganya kita beli atau kita jual. Ya, dan yang terakhir itu ada yang namanya bandar follower. Nah, atau kita sebut dengan namanya bandar bandarmologi ya gitu ya. Jadi bandar ini cukup unik karena sebenarnya grafik bandarmologi ini adalah mencakup tentang pergerakan market yang kita sebut sebagai ada fase-fase nanti di dalam dan akan kita bahas detailnya di materi kita pada basic pada hari ini seperti itu. Jadi bandar ini lebih fokus terhadap gimana sih caranya kita untuk bisa transaksi ya, bisa profit dengan dengan melihat harga ini, pergerakan harga ini apakah ini menarik untuk dibeli ataukah tidak. Ya, nanti akan kita bahas tentang bandarmologi ini sebentar lagi ya. Nah, itu. Nah, lalu jadi pertanyaannya, bandar ini siapa? Ya, siapa sih orang-orang di bandar ini? Kok kita harus tahu tentang bandar? Katanya sih bandar ini harus kita hindarin ya. Jadi bandar ini tanda kutip yang saya tulis di sini adalah bandar. Bandar ini itu bukan kaitannya dengan seperti apa ya kayak perjudian ya, itu bukan seperti itu. Jadi bandar ini adalah orang-orang yang menggerakkan market. Bisa nggak trading tanpa ada bandar, Pak? Jawabannya nggak bisa. Ya, karena bandar ini yang melakukan transaksi dengan dana yang besar. Makanya di sini saya sebutkan bahwa bandar ini itu adalah orang-orang ya atau mungkin komunitas atau mungkin perusahaan yang memiliki dana yang besar dan pada saat transaksi mereka melakukan dengan lot-lot yang besar. Ya, jadi meskipun sebagus apapun grafiknya, meskipun Anda adalah seorang teknikalis ataupun seorang fundamentalis yang bilang marketnya ini mau naik gara-gara berita A atau mungkin karena grafik A, ya itu nggak akan bisa gerak kalau tidak ada peran bandar di dalamnya.
Ya, saya ulang lagi. Jadi peran bandar ini penting di dalam suatu market karena bandar inilah yang menentukan pergerakan harga di market. Ya, nah fungsi untuk kita, nah teman-teman sekalian semua atau teman-teman trader semua ini dikatakan sebagai retail trader, ya pedagang retail, ya pedagang kecil. Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa bandar ini seperti gimana sih uangnya, limitnya seperti apa ya? Teman-teman bisa lihat bahwa dalam trading forex pergerakan perputaran uang dalam satu hari dalam trading forex itu kurang lebih bisa mencapai 3,8 triliun US dollar, ya. Ini besar sekali ya, 3,8 triliun US dollar. Nah, itu baru di forex ya, mata uang. Sedangkan teman-teman tahu bahwa transaksi yang terbesar, apalagi di sini saya yakin semua ini kebanyakan saya lihat ini tradingnya di gold ya. Di gold itu transaksinya jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan forex. Jadi kalau kita estimasi kemungkinan perputaran uang yang terjadi dalam trading emas itu satu harinya bisa mencapai kurang lebih 2 kali lipat dari forex. Ya, kurang lebih kisaran 7,3 triliun US dollar dalam satu hari ya. Jadi teman-teman bisa tahu ya, kurang lebih seberapa kuat dana yang disiapkan atau yang dimiliki oleh para bandar ini dalam menggerakkan market. Ya, kalau mungkin kita di sini tradingnya mungkin 0,1 lot, ya 1 lot, 3 lot, ya itu kalau untuk teman-teman yang di bandar itu transaksinya terlalu kecil, ya. Makanya kenapa di sini kita hanya bisa untuk mengikuti pola pikir dari seorang bandar supaya pada akhirnya kita nggak keseret sama market. Itu sih sebenarnya tujuannya kita. Ya, oleh karena itu kita melihat di sini ada dua bahasa yang saya tampilkan, ada yang namanya under value dan yang namanya over value. Jadi teman-teman harus tahu bandar ini juga sama seperti kita ya yang melakukan transaksi di pasar, tapi cuman mereka ini melakukan transaksi dengan nominal yang besar ya sehingga bisa menggerakkan market. Dan patokannya ini sama seperti pedagang pada umumnya. Mereka ini patokannya adalah mereka akan fokus beli sebanyak-banyaknya di harga murah. Ya, ini saya ulang lagi, bandar ini pola pikirnya sama seperti dengan para pedagang pada umumnya, yang dimana mereka akan membeli sebanyak-banyaknya di harga yang murah, atau kita sebut sebagai namanya under value, dan pada saat mereka beli, para bandar ini masuk untuk beli di harga under value, para retail sales termasuk saya, termasuk teman-teman juga akan ngikut untuk beli dan terkumpullah dana yang cukup besar sehingga menggerakkan market dan naik. Ya, dan ketika marketnya naik, naik dan terus naik, itu terjadi yang namanya over value. Pada saat terjadi over value, bandar ini akan say goodbye, ya, bandar ini akan keluar dari market, mereka akan melakukan transaksi penjualan. Ya, sementara mungkin dari sebagian para retail sales yang udah terlanjur beli di harga pujuk atas ya atau di harga paling tinggi, ini akan mengalami kerugian yang sangat besar karena para bandar ini udah keluar dari market. Ya, makanya kenapa banyak dari mungkin kaum retail sales yang tidak menyukai kaum bandar ini ya. Karena sering dikerjain sama para bandar. Ya, kita beli ternyata harganya turun kencang. Ya, pada saat kita jual kok market naik kencang. Ya, itu karena kita salah masuk dalam fase. Ya, nanti kita akan jelaskan fasenya seperti apa. Nah, ini saya mau kasih lihat ya, teman-teman, gambaran tentang seorang retail sales dengan pandangan mental seorang bandar. Ya, ini kali ini mungkin saya bikin video khususnya untuk teman-teman bisa bermental seorang bandar ya, karena kita tahu ya, bandar is always win. Jadi saya mau juga teman-teman yang ikut webinar kali ini itu selalu bisa berhasil dalam tradingannya. Makanya kenapa di sini menggambarkan mental ya, mental seorang bandar ya tanda kutip market maker dan juga seorang retail sales yang kebanyakan ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa dalam transaksi ada dua gambar. Di sini saya kasih lihat gambar ya teman-teman. Di gambar pertama ini yang di bagian atas, teman-teman bisa lihat bahwa usaha yang dilakukan oleh Bapak yang berwaju putih dalam menggali diamond ya atau berlian, ini tinggal dikit lagi. Tapi pada saat sampai di situ, dia udah nyerah. Ya,
Sedangkan yang di bagian atas ini masih ngeruk, ya, lagi usaha untuk sampai ke sini. Ini paling banyak dialami oleh para retail sales. Ketika mereka udah beli, harganya ternyata nggak naik, dan pada saat marketnya turun, mereka nyerah dan mereka cut loss, dan tidak lama kemudian marketnya lompat naik. Ya, ini yang kejadian juga. Ya, memang mental ini harus dimiliki oleh para trader, khususnya untuk teman-teman yang seorang retail trader, ya, seperti kita. Ya. Lalu gambar yang kedua yang di bawah ini juga paling banyak dan termasuk di beberapa komunitas juga yang saya masuk, ini banyak terjadi. Ini gambar dua orang, si A dan si B. Si A ini itu melakukan kegiatan yang sama dengan si B. Namun si B ini yang pertama mendapatkan reward, ya, mendapatkan hadiah dari usaha yang dia lakukan. Ya, ketika ini dilihat, maka si A ini berpikir mungkin saya menggali di tempat yang salah. Ya, ketika itu dia akan beralih pindah ke tempat si B, dan ketika masuk ke situ, masuk ke tempat si B, ternyata diamond yang harusnya dia gali itu justru lebih besar dibandingkan sama kondisi di tempat si B. Nah, ini yang paling banyak kejadian. Ini kasusnya sama seperti kemarin, ya. Atau kita sebut ini sebagai kayak trading angin-anginan biasanya. Contoh misalkan di beberapa waktu yang lalu kita sebut ada cryptocurrency. Ketika cryptocurrency ini lagi booming, orang yang biasanya trading di forex ataupun di saham, mereka pindah karena mereka pikir trading di kripto itu lebih bagus karena banyak yang profit. Akhirnya mereka pindah. Tapi pada saat mereka pindah ke kripto, kriptonya gimana? Kriptonya anjlok, ya, sampai hari ini tuh market kripto itu anjlok, dan akhirnya mereka berpikir gitu, loh kok saya masuk ke sini? Ya, inilah yang sama kejadian di hampir sebagian retail trader, ya, seperti saya dan mungkin teman-teman sekalian, bahwa mental yang harus dimiliki sama oleh para trader yaitu adalah, saya udah tulis ini ya, sometimes you win, but many times you learn. Artinya adalah mungkin kita itu menangnya atau berhasilnya mungkin sekali-kali, ya, tapi kita akan dapat banyak pelajaran dari kegagalan. Ya, oleh karena itu ketika Anda berhasil, ketika teman-teman udah dapatkan kemenangan, usahakan kemenangannya itu lebih besar dari jumlah kegagalan yang teman-teman alamin. Meskipun momennya hanya sekali. Ya, jadi manfaatkan momennya itu sekali untuk bisa terjadi yang namanya, kalau kita sebut namanya recovery. Ya, ini akan kita bahas lagi. Nah, dari alur cerita tadi teman-teman udah dapat gambaran, ya, bahwa mindset seorang bandar itu adalah winner takes all, ya. Jadi pemenang itu yang mengambil segalanya. Ya, jadi perlu digarisbawahi perbedaan antara retail sales termasuk kita atau teman-teman yang sekarang sudah ada sekitar 17 orang yang ikut webinar pada hari ini. Retail sales itu selalu berpikir ingin menang terus. Ya, ingin profit terus. Meskipun kecil-kecil profitnya, yang penting menang-menang terus. Ya, tapi seorang bandar, seorang tipikal bandar yang besar, itu mereka memanfaatkan yang pertama namanya momentum. Yang kedua, kalaupun mereka rugi, nggak apa-apa rugi, yang penting ruginya kecil. Dan yang kedua, tujuannya harus profit. Ya, ini gimana gambarannya? Ini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri gambar ini ada yang namanya Pak Soros, ya. Ini namanya Joe Soros. Joe Soros ini dikenal sebagai market maker, ya. Yang kemarin kalau teman-teman tahu terjadinya apa namanya krisis ekonomi juga disebabkan oleh Bapak Joe Soros ini, ya, di Indonesia. Jadi ini sangat fenomenal dan legend banget, ya, kasus dari market maker ini, ya, si Bapak Joe Soros. Nah, gambarannya seperti ini. Saya bilang kenapa kalau untuk para bandar ini ujung-ujungnya pasti menang. Karena memang para bandar ini tidak mempedulikan tentang resiko yang kecil atau kerugian yang kecil. Contoh, ya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Di dalam suatu desa, ya, ini saya kasih ilustrasi dulu supaya teman-teman bisa lebih paham dan mengenal tentang bandar ini tuh kayak gimana sih? Kok misalkan dia apa ya, menang terus? Gambarannya kok bisa menang terus, ya? Ya, saya kasih gambar ilustrasi, ya. Di suatu desa, desa tersebut itu memang pemukimannya banyak sawah dan juga banyak hutan rimbun, dan di sana tentunya banyak ular. Ya, datanglah seorang pengusaha yang sangat besar masuk ke desa tersebut, dan pengusaha ini menawarkan bisnis mau beli ular di desa itu dengan harga 50.000 per ekor.
Ya, otomatis dari sini itu menjadi lapangan pekerjaan bagi orang-orang di desa itu. Akhirnya banyak dari anggota dari masyarakat di desa itu melakukan eh, penjualan ya kepada si pengusaha ini ya, dia jual 50.000 per ekor kepada pengusaha. Ya, lama-kelamaan 3 bulan kemudian ular tersebut udah mulai langka ya, ular tersebut udah mulai berkurang populasinya. Akhirnya si pengusaha ini menaikkan harganya. Ya, dia akan beli ular itu dengan harga 150.000 per ekor. Jadi dikumpulin aja. Jadi masyarakat juga karena harganya naik, mereka makin semangat untuk cari ular. Ya, dicari, cari, ternyata masih ada. 3 bulan berikutnya populasinya makin berkurang dan nyaris punah. Ya, oleh karena itu para pengusaha ini pun juga mengatakan kalau untuk kali ketiga saya mau beli ular itu dengan harga 500.000. Silakan cari ular itu di desa kalian. Ya, oleh desa tersebut, orang-orang di masyarakat di desa tersebut akhirnya mencari semua ular sampai di pelosok-pelosok ya, sampai ular-ular ini benar-benar sangat langka. Ya, dan pada saat itu si pengusaha ini mengatakan saya kayaknya mau pergi ke luar kota dulu ya. Jadi untuk bisnis saya atau jualan ular ini akan diolah oleh ajudan saya atau anggota saya ya. Nah, pada saat itu ketika pengusaha ini keluar kota, maka yang menjalankan usaha ini adalah ajudannya, dan pada saat ada masyarakat yang mengumpul ular-ular ini, ajudan ini mengatakan kepada masyarakat ya. Jadi, Pak, ini di belakang rumah itu kan ada banyak nih, bos saya punya ular. Gimana kalau misalkan ular di belakang ini, di kandang ini Bapak beli aja kepada masyarakat. Saya kasih harga 350.000. Jadi nanti pada saat bos saya datang, nanti Bapak bisa beli dengan harga 500.000. Bapak bisa dapat untung 150.000. Ya, mendengar peluang tersebut, akhirnya banyak dari masyarakat tersebut di desa itu membeli ular itu dengan harga 350.000. Jadi semua ular yang ada di kandang tersebut itu dijual ya dan diambil oleh para masyarakat. Dan terakhir ya, sampai hari itu ajudan ini dan pengusaha ini itu tidak pernah terlihat lagi di desa itu. Ya, dan ini adalah ilustrasi yang bisa menggambarkan ke teman-teman bahwa sebenarnya yang teman-teman lihat dalam peluang di market itu nggak selamanya nggak selamanya itu bisa menjanjikan. Oleh karena itu teman-teman wajib untuk menghitung ya, wajib untuk memilah peluang-peluang yang ada di market. Ya, jangan sampai seperti ilustrasi tadi di dalam, karena kita sebut yang namanya peluangnya ini adalah FOMO ya, atau kalau orang-orang bilang sekarang itu FOMO ya. Jadi takut ketinggalan momen ya, meskipun harganya udah mahal tetap dibeli. Ya, dengan harapan ini harganya bisa makin mahal lagi. Nah, itulah momen-momen yang ditimbulkan oleh para bandar sehingga teman-teman yang kaum retail ini itu ikut masuk. Dan ketika teman-teman ikut masuk di harga yang mahal, ya, saya ulangin, ketika teman-teman masuk di harga yang mahal, para bandar ini udah hilang. Ya, dan yang menang adalah YS Bandar lagi ya. Bandar hanya menawarkan, bandar hanya menyajikan tentang peluang-peluang, yang melakukan transaksi adalah kita, dan ini wajib teman-teman pahamin benar ya, karena kalau kita nggak paham benar tentang pola pikir bandar, kita akan terjerumus dalam yang namanya tanda kutip kerugian dan juga kesengsaraan dalam trading ya. Nah, makanya kenapa materi kali ini akan lebih berkutat terhadap tentang bandarmologi ini ya. Jadi bandar ini jangan dihindarin ya. Saya ulangi lagi, bandar ini jangan dijauhi, jangan dibenci, tapi jadikanlah bandar ini sebagai pelajaran ya, dan kita juga bisa setidaknya belajar dari bandar ini, karena bandar ini sebenarnya bukan apa ya, sebenarnya bukan wajib kita musuhin, karena kalaupun tidak ada bandar, market nggak jalan. Dan yang kedua, kalau bandar ini adalah tipikal pemikirnya itu jauh lebih cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang kaum reseller, yang hanya memanfaatkan keuntungan jangka pendek, tapi keuntungan jangka panjang itu mereka abaikan. Ya, nah ini. Oke, jadi pada hari ini saya akan bagikan beberapa tips ya untuk mengenali pola-pola yang sering dialamin, yang sering dilakukan oleh para bandar. Ya, jadi dalam market itu, ini mungkin baru pertama kali saya jelaskan ya, mengenai siklus dalam trading ataupun di market, entah itu di saham, entah itu di kripto, ataupun di market apapun.
itu selalu ada yang namanya fase. Dan fase inilah yang dimanfaatkan oleh para bandar untuk membeli sebanyak-banyaknya ataupun menjual sebanyak-banyaknya. Dan kalau teman-teman salah masuk di fase ini, maka Anda akan mengalami kerugian yang sangat besar, ya. Dan ini paling banyak kejadian, ya, kurang lebih 80% pedagang, trader ataupun investor, entah itu di saham, kripto ataupun di forex, itu banyak mengalaminya. Jadi sebenarnya bandarmologi, ya, atau para bandar ini selalu masuk pada saat yang namanya fase akumulasi. Ya, fase akumulasi, kalau teman-teman lihat gambar di dalam ini, fase akumulasi adalah di mana fase market itu berada di rentang harga yang paling murah atau yang paling paling bawah, ya, dan menunjukkan biasanya ini akan ada sideways dulu di akumulasi ini, marketnya tidak bergerak terlalu signifikan. Setelah itu, ini mulai akan menarik perhatian para bandar ini untuk mulai mencicil transaksi-transaksi, ya, sehingga hingga pada akhirnya akan memicu transaksi lonjakan yang cukup besar, ya. Dan pada saat lonjakan yang sudah begitu besar, ini para participation termasuk kita para retail ini akan mulai masuk di tahapan partisipasi, ya. Jadi ingat, kaum bandar itu masuknya pertama itu di akumulasi. Jadi mereka akan beli sebanyak-banyaknya itu di akumulasi. Sisanya, sisa dari akumulasi ini akan dibelikan secara bertahap, sedikit demi sedikit di fase partisipasi. Ya, yang paling banyak masuk di partisipasi adalah para retail termasuk saya, ya, dan mungkin teman-teman sekalian, yang di mana ini banyak kejadian. Ya, banyak kejadian di fase akumulasi orang berpikir ini harganya akan turun. Ya, hati-hati, nanti kita akan bahas mungkin nanti di minggu depan. Bahkan para bandar ini pun juga akan membuat isu-isu ataupun juga berita-berita tentang harga ini akan turun makin jauh, sehingga teman-teman yang udah terlanjur beli di sini akan melepas transaksinya dan harga makin turun, dan itu disebut sebagai peluang yang baik untuk para bandar. Ya. Dan yang tahap yang kedua adalah tahap distribusi, yang dimana tahap distribusi ini merupakan siklus market yang paling tinggi atau paling puncak di dalam pergerakan market, ya, yang dimana ketika fase distribusi ini para bandar sudah keluar, ya. Jadi pada fase distribusi ini bandar ini sudah merasa cukup, udah dapat profit banyak, dan mereka akan keluar, ya, atau kita sebut sebagai say goodbye ke market. Dan ketika bandar ini keluar dari market, maka jumlah pergerakan harga di market ini akan turun secara drastis, ya. Dan ini juga banyak memakan korban. Teman-teman yang masuk di fase distribusi itu menganggap bahwa market ini masih bisa naik. Yang pada kenyataannya ini market sudah under value, ya, over value, udah terlalu kemahalan dan nggak ada yang mau beli. Termasuk para bandar nggak ada yang tertarik mau beli barang-barang yang terlalu mahal, ya. Dan ini berbeda, ya, kasusnya kalau misalkan teman-teman adalah seorang retailer, ya. Nah, itu. Dan yang tahap yang terakhir adalah capitulation, ya. Tahap terakhir ini adalah tahapan untuk penurunan harga. Nah, ini saya mau kasih beberapa gambaran, ya, tentang grafik seperti ini. Kalau teman-teman lihat, krisis itu merupakan adalah suatu kesempatan untuk para kaum bandar atau orang-orang elit atau orang-orang besar melihat sebuah peluang besar di market. Entah itu saham, entah itu kripto, entah itu forex ataupun gold. Jadi intinya ketika market ini turun dan turun dan turun dan turun, ya, ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik karena itu adalah barang yang sangat murah. Dan di saat harga yang paling murah dan nggak ada yang tertarik lagi ingin beli, ya, menganggap ini harganya nggak laku, barang ini nggak laku, para bandar ini akan mulai masuk dan menaikkan harganya, ya. Dan ketika masuk bandarnya, oke, bentar, ya. Dan bandarnya ketika udah masuk, maka disitulah kita masuk dalam fase euforia. Orang-orang berpikir lagi marketnya masih bisa terbang lebih tinggi. Dan ketika orang sudah banyak berpikir marketnya terbang lebih tinggi, maka disitulah saat-saatnya oleh para investor untuk melakukan taking profit. Ya, jadi hati-hati banget untuk teman-teman yang trader dalam melihat atau melakukan transaksi dalam
akun tradingnya ataupun sahamnya ataupun jangka panjang investasinya. Ya, di sini saya katakan ada quotes ya dari Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah legend juga, adalah orang terkenal, investor terkenal, terkaya di dunia, yang mengatakan teknik dalam mereka berinvestasi adalah be greedy when others are fearful dan be fearful when others are greedy. Jadi artinya jadilah rakus pada saat orang lain itu ketakutan, ya. Jadi artinya adalah belilah sebanyak-banyaknya ketika Anda lihat aset ataupun kondisi market itu sangat murah, beli aja sebanyak-banyaknya, dan jadilah takut, ya, jualah barangnya itu ketika ini sudah terlalu mahal, ya. Berbeda dengan para retail, ya. Kalau retail itu adalah belilah pada saat harganya sudah naik, karena harganya bisa naik lagi, ya. Begitupun ketika harga turun, kayaknya makin turun nih, jadi kita takut. Nah, itu adalah kebalikan mental atau mindset dari seorang retail dengan seorang bandar. Nah, ini saya mau kasih lihat gambaran ya. Jadi saya kasih juga contoh praktisi ya terhadap gimana sih sekarang pergerakan harga Pak? Apakah sekarang kita udah masuk di harga distribusi ataukah kita masih akumulasi? Nah, ini saya kasih lihat gambaran dari gold ya. Gold untuk jangka panjang. Jadi gold untuk jangka panjang ini bukan untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Tapi ini saya kasih lihat ini untuk di fase mungkin sekitar 10 sampai 30 tahun ke depan. Ya, 10 sampai 30 tahun ke depan, kita lihat tahap akumulasi untuk di market gold itu sebenarnya udah terjadi dari tahun kisaran 1970-an sampai di tahun 2005-2006. Ya, sampai di sini tuh masuk dalam akumulasi. Jadi marketnya akan sideways di harga-harga yang rendah seperti ini, dan pada saat itu para bandar udah mulai masuk di market emas atau di market XAUUSD itu pada tahun 2006. Ya, 2006 marketnya lompat naik dan makin naik, semakin naik harganya, semakin tinggi harganya, ini membuat banyak orang semakin greedy. Semakin banyak orang menjadi serakah ya. Kalau misalkan beli emas sekarang ini makin naik. Ya. Dan ketika itu terjadi, semakin tinggi tingkat greedy orang ya. Ketika marketnya udah paling atas seperti ini, maka para bandar ini akan kabur. Ya. Bandar ini akan akan keluar dari market dan kemudian marketnya gimana? Marketnya anjlok. Ya, dari harga yang dulu ya tahun kisaran 2011 itu turun sampai anjlok di kisaran harga 1.100. Ya, 1.100 sampai ke 1.000 berapa nih? 1.800 ya. Ini kurang lebih ada sekitar 600 poin. Ya, 600 poin ini pergerakan yang dijual akibat profit taking oleh para bandar. Nah, setelah harga ini murah, para bandar masuk lagi, Pak. Ya. Ketika harga ini udah udah murah, bandar masuk lagi, beli lagi di harga bawah. Ya. Nah, itu siklusnya seperti itu. Dan untuk market emas di 20 tahun 10 sampai 30 tahun ke depan, ini kemungkinan besar masih dalam tahap partisipasi, belum masa klimaks, belum masa distribusi. Ya, jadi teman-teman masih bisa cicil ya untuk di trading gold kisaran berapa puluh poin ke bawah ini bisa beli juga, ini masih safety banget. Ya, karena tahapannya masih tahapan partisipasi. Nah, itu. Ada beberapa, ini saya kasih gambaran, ada beberapa yang sangat menarik yang teman-teman boleh pertimbangkan dalam segi tanda kutip bandarmologi, yang dimana bandarmologi ini kita cuma lihat ini harganya mahal, under value ataupun over value. Ya, kalau teman-teman perhatikan di forex ataupun di market GBP USD atau di mata uang pound sterling di tahun 1970-an itu marketnya sudah masuk tahap distribusi ya. Tahap distribusi ini ternyata marketnya langsung respon turun ya. Dan kalau teman-teman tahu di tahun 1970-an itu yang menggerakkan harga turun sampai sekian banyak itu adalah seperti toko yang tadi yang saya perkenalkan ya, namanya Bapak George Soros. Jadi market maker itu menjual ya, melakukan selling terhadap GBP USD sehingga marketnya ini bisa anjlok besar-besaran. Ya. Dan yang paling panen, paling kaya pada saat itu adalah Bapak George Soros. Ya. Dan sampai saat ini ketika market sudah masuk ke tahap sekarang ya, ini sudah masuk dalam kategori yang cukup murah
ya bisa dikatakan hampir sangat murah untuk di market GBP USD. Ya, makanya market di GBP USD ini dari kacamata saya yang saya lihat bahwa market GBP USD ini merupakan market yang berpotensi untuk masuk dalam fase akumulasi. Ya, ini kurang lebih kisaran kisaran 5 sampai 10 tahun ini berpotensi sekali sangat besar untuk bisa naik. Ya, jadi untuk Bapak Ibu bisa pertimbangkan juga sebagai kacamata kita sebagai seorang bandarmologi. Ya, jadi udah mulai bisa cicil-cicil nih ya, beli untuk GBP USD. Ada juga ya, ini saya kasih lihat gambaran di DXY. DXY ini adalah indeks dolar ya. Indeks dolar ini dari tahun kemarin ya, tahun 2003 sampai 2015 ini udah masuk dalam fase akumulasi. Fase akumulasi adalah fase yang murah ya, dan ini banyak dilirik oleh para investor, dan pada akhirnya 2015 pertengahan itu udah dilirik dan udah masuk para bandarnya, dan market udah naik respon hingga hari ini. Ya, hingga hari ini para bandar udah mulai masuk, dan kalaupun teman-teman yang ingin tanda kutip ya melakukan eksportir, ini udah bagus banget ya sebenarnya. Jadi eksportir ini karena teman-teman akan melakukan transaksi penjualan ke mata uang dolar ya, ini ke depan kurang lebih saya lihat 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini cuan besar ya untuk teman-teman yang eksportir ya. Jangan importir ya, karena importir ke depan ini mungkin saya lihat akan terjadi pelambatan karena kenapa? Nilai tukar dolarnya ini akan menguat ya, dolarnya akan menguat, rupiah akan melemah. Nah, itu sehingga kurang akan cocok untuk teman-teman melakukan importir ya. Nah, ini saya kasih lihat juga beberapa gambaran tentang mengenai fase di market gold, karena tadi itu fasenya mungkin terlalu lama ya, teman-teman mau tradingnya saya mau jangka nengah aja Pak, 1 tahun ataupun 1 bulan, ini gimana ya. Ini saya udah bikinkan, ini tahunan. Dalam tahunan teman-teman udah bisa melihat fase distribusi itu sudah terjadi di tahun 2022 di bulan Maret kemarin. Ya, di mana saat itu semakin tinggi euforia orang melakukan pembelian, maka disinilah para bandar itu kabur. Ya, jadi para bandar ini memainkan pergerakan harga, melakukan transaksi, dan ciri-cirinya ketika market itu akan ditinggalkan oleh para bandar, itu biasanya kalau teman-teman lihat di chart ataupun di grafiknya akan selalu dengan kenaikan yang tidak wajar. Contoh ya, saya kasih lihat teman-teman di sini, kenaikan di bulan Maret itu sangat signifikan di sini. Ya, ini mendorong teman-teman yang ingin menjadi seorang bandar juga, karena melihat ini sudah over value, teman-teman melakukan selling di sini, teman sell di sini, sell di sini, sell di sini, ini akan diperhatikan juga oleh bandar. Bandar akan menaikkan harganya lagi dan lagi, membuat teman-teman menyerah. Ya, makanya tadi saya bilang sama teman-teman di cerita yang pertama, jangan nyerah ya. Kalaupun teman-teman ada yang melakukan averaging, it's okay, lakukan averaging, cukupkan modalnya ya. Kalau teman-teman ingin fight ya silahkan fight, tapi dengan lot yang terukur ya, dengan nominal yang terukur, sesuaikan dengan isi budget Anda ya. Tapi kalau Anda tidak ingin menjadi kelompok seorang bandaris, silakan Anda menjadi seorang kelompok trader technical ataupun fundamental. Yang penting teman-teman pakai SL atau stop loss. Tapi kalau Anda ingin menjadi seorang bandar, ingin profit yang cukup besar dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan, ataupun dalam beberapa tahun, Anda wajib survive. Anda wajib fight ya di pergerakan harga seperti ini. Dari kemarin kita sebutkan ada beberapa teman-teman juga yang ingin menjadi bandar, menjual di harga-harga tertinggi di bulan Maret ya. Dan pada saat mereka melakukan selling, banyak yang nggak kuat, dan saran kita selalu adalah top up saja. Kalau misalkan dia dananya nggak kuat, ini marketnya masih kuat untuk turun karena kenaikannya ini udah nggak wajar. Ya, begitupun juga yang teman-teman lihat di fase-fase ini. Ya, di fase bulan Juli 2022 ini sudah masuk ke dalam fase-fase yang tidak wajar. Ya, semakin tidak wajar pergerakan market, itu patut dicurigai itu ada peran bandar untuk menurunkan harga dulu. Setelah harga turun lebih murah, maka market itu akan dimasuki oleh bandar dan pergerakannya itu cukup signifikan. Ya, jadi itu teman-teman wajib pantau ya. Nah, ini. Oke. Ini kayaknya udah terlalu banyak ya.
Oke, ini saya next aja ya. Jadi ada beberapa area-area yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan dalam melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan di market. Salah satunya teman-teman bisa pakai support dan resisten. Karena saya lihat waktunya cukup terbatas, masih ada 15 menit lagi ya. Saya lanjut aja ya. Masuk ke terakhir ya, materi terakhir ini mengenai rahasia bandar. Jadi rahasia ore bandar ini saya akan buka ya. Ini saya dapat juga dari beberapa materi-materi yang tanda kutip ini materi-materi cukup mahal juga harga bukunya ya, dan juga seminarnya cukup mahal. Ini akan saya buka juga bahwa rahasia seorang bandar itu yang pertama, bandar ini akan membuat sebisa mungkin harga itu kalau bisa turun serendah mungkin atau kita sebut sebagai harga koreksi ya, untuk sebenarnya dia melihat potensi untuk marketnya ini bisa naik. Ya, setelah itu mereka bikin market ini udah anjlok sekali. Yang kedua, mereka akan membuat rumor dan berita sehingga produk tersebut atau market tersebut akan menjadi bagus ya. Kalau teman-teman lihat dulu kemarin ada kasus seperti kripto ya, ada juga batu akik ya. Itu katanya batu akik ada yang bisa bikin sembuh orang dan lain-lain. Itu adalah rumor yang diciptakan oleh bandar. Ya, atau mungkin kemarin teman-teman lihat ada yang namanya gelang balance ya, itu dulu banyak orang yang beli dan itu adalah rumor yang diciptakan oleh bandar untuk menciptakan pergerakan harga yang cukup signifikan. Jadi hati-hati ketika marketnya itu sudah lumayan naik, karena kenapa? Karena bandar akan menang ya pada akhirnya, endingnya jadi membuat harga itu naik, akhirnya ya para retail ini akhirnya masuk terlambat. Ya, retail ini masuknya mungkin di ujung atas ketika harganya sudah euforia, udah terlalu tinggi, retail ini baru masuk. Ya, dan ini sangat dimanfaatkan oleh bandar untuk melakukan selling, ya. Nah, itu jadi harga dari bandar ini yang keluar, yang profit, sedangkan harga Anda termasuk mungkin harga saya itu akan ketinggalan. Nah, itu adalah salah satu rahasia sebenarnya dalam bandarmologi yang terjadi sebenarnya di market apapun, ya. Nah, itu. Lalu strategi apa sih sebenarnya bisa teman-teman pakai ya? Ini kemarin ada saya sharing juga, teman-teman bisa averaging ya, melakukan averaging di harga-harga yang saya sebutkan tadi. Di harga akumulasi teman-teman bisa averaging buy, sedangkan di harga-harga distribusi Anda teman-teman harus pertimbangkan untuk averaging selling. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik pada saat terjadi harga udah paling bawah atau di harga yang akumulatif teman-teman rame-rame sell, koleksi selnya itu akan habis ya. Dan juga ketika di fase distribusi di harga yang paling atas teman-teman melakukan posisi beli sebanyak-banyaknya itu juga akan habis ya. Dan untuk bagaimana caranya untuk trading dengan menggunakan averaging, ini saya udah siapkan videonya dan udah saya share juga di akun YouTube saya. Teman-teman nanti bisa masuk aja di Doni Wijaya Forex Channel, dan di situ saya udah kasih lihat ya caranya itu di menit 16 ya. Di menit 16 itu saya kasih tipsnya bagaimana caranya untuk melakukan averaging di market gold ya. Dan juga itu di media TikTok itu saya juga udah buatkan, bahkan testimoninya juga saya praktekkan di TikTok ini itu di bagian recovery akun trading dengan averaging ya. Jadi teman-teman silahkan lihat kembali ya, silahkan lihat kembali untuk di video-video tersebut untuk teman-teman bisa pelajarin bagaimana caranya kita bisa averaging di harga-harga itu untuk bisa dapatkan profit yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini mungkin terakhir ya. Terakhir mungkin saya sebelum kita sharing, teman-teman siapkan pertanyaannya aja karena waktunya kita terbatas. Saya mau sharing testimoni yang di TikTok mengenai bagaimana caranya saya pribadi survive di bulan Agustus ya, Juli Agustus itu memang market emas sangat turun sekali dan saya masuk dalam tipikal akumulatif ya, beli sebanyak-banyaknya ketika harga turun. Memang kondisi floatingnya cukup besar, tapi ketika harganya udah naik dan itu udah profit yang besar. Ini saya coba kasih lihatkan ya, ada videonya ya. Oke. Waduh, harga gold anjlok. Ya, ini di bulan Juli udah turun ya. Bulan Juni, Juli, Agustus market emas anjlok sekali. Ya, dan ini kita lakukan beli banyak ya. Kondisinya floatingnya gede banget. Ya, kondisi floatingnya gede banget dan
ini tetap kita survive ya, kita tetap buy terus aja, buy terus dari bawah, semakin turun semakin bagus, semakin beli semakin beli semakin beli ya. Akhirnya beberapa minggu kemudian harganya udah mulai menunjukkan potensi kenaikan ya, jadi harga udah mulai naik ya, equity pun semakin bertambah ya. Nih, nah ini ya, memang nggak 1-2 hari ya, pengerjaan kesabaran kita dalam melakukan transaksi averaging seperti ini. Nah ini, harga naik lagi ya. Oke. Nah ini, testimoni kita waktu trading ya. Equity sebelumnya itu 42.000 dan setelah itu jadi 50.000 ditambah dengan profit 2.000. Ya udah WD ya, udah WD 2.000, jadi totalnya kurang lebih dalam bulan Juni, Juli dan Agustus itu kita bisa profit kurang lebih sekitar hampir 10.000 US dollar. Ya, gambarannya seperti itu praktek yang kita udah lakukan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan konsep bandarmologi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk webinar saya pada hari ini, saya mungkin akan buka untuk lebih enak lagi ya, kita bisa diskusi, sharing pada hari ini mengenai bandarmologi. Silakan mungkin teman-teman ada yang ada pertanyaan, silakan chat atau mungkin teman-teman ada mau tanyakan langsung, silakan aktifkan mikrofonnya ya. Saya persilahkan teman-teman. Oke, mungkin ada teman-teman. Sini ada 14 orang ya. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Ya, karena waktunya kita terbatas ya. Saya mungkin pertanyaannya ini cuma 3 orang maksimal, 3 orang pertanyaan. Karena memang ada berita juga yang kita tunggu nanti pada pukul 8 ya, 8.30 nanti akan saya lanjut lagi live trading. Jadi untuk hari ini silakan untuk 3 orang penanya mengenai bandarmologi. Ya, jadi bandarmologi ini saya ulang lagi, materinya tidak hanya ini cuma adalah basic tentang bandarmologi dan akan lebih advance lagi dan lebih pemahamannya lebih dalam lagi mungkin di minggu depan. Dan ini mungkin syaratnya tentu harus hanya member saja yang ikut. Jadi kalau teman-teman yang masih belajar-belajar, saya rasa cukup untuk di basic dulu ya, karena untuk ketika teman-teman belum mempraktekkan hal yang basic ini akan jadi sulit pada saat teman-teman nanti masuk ke advance. Nah, seperti itu. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. 3 orang pertanyaan ya. Kita akhiri webinar kita sampai di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah ya. Nah, itu. Silakan mungkin teman-teman ada pertanyaan. Ada mungkin dari siapa ya? Dari Pak Ramli mungkin ya, yang baru masuk pada webinar kita. Ada Ayu yang pertama tadi ikut. Ya, ada siapa lagi? Siapa yang baru ya? Run FX, mungkin ada ya? Pertanyaan, silakan. Ya, Coach. Jadi mungkin saya boleh bertanya sedikit. Ya, silakan, Mas Ran. Ya, jadi biasanya ini kan bandarmologi ini dari dulu sudah ada, tapi biasanya orang dengar terkait di saham-saham saja tentang bagaimana sih si bandar-bandar di saham ini menggerakkan market. Nah, apakah ini berdampak juga di forex atau tidak, Coach? Ya. Oke, itu aja. Yang kita tahu bahwa tahu bahwa untuk di bandar saham ini kan paling permainannya itu di dalam sebuah perusahaan. Nah, sementara di forex ini transaksinya kan antar negara kan, dari mata uang ke mata uang yang lain, yang seperti itu. Apakah bisa si bandar mologi ini ada di forex? Itu saja sih, Coach. Oke, thank you.
Jadi sebenarnya bandar ini sebenarnya ada di mana saja, di market apapun ini bandar ini, tujuan bandar ini adalah membuat harga ya. Kita sebut sebagai bandarmologi ini tanda kutip ya. Bandar inilah market apa? Market maker ya. Jadi membuat market ini meskipun ya barang itu sebenarnya nggak berkualitas ataupun nggak laku. Contoh seperti kemarin kalau teman-teman lihat ada seperti kayak batu akik, ya itu barangnya sebenarnya hanya batu ya dan warnanya cantik. Yang dimana ketika bandar masuk itu harganya bisa sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat daripada harga normalnya. Ya, dimanapun sebenarnya market apapun itu bisa dimasuki oleh bandar, termasuk ya dalam trading forex. Dan tentu memang berbeda dengan saham. Kalau di saham mungkin para penggeraknya ini dengan modal-modal yang tidak terlalu besar, mungkin dengan dana MM-an itu mungkin bisa menggerakkan market. Hanya saja dalam trading forex ini membutuhkan kekuatan dana lebih besar karena memang pergerakan market di forex itu perharinya cukup ekstrim ya. Pergerakan untuk di market emas nanti teman-teman bisa googling aja, lihat dalam pergerakan market forex itu pergerakan perharinya itu kurang lebih kisaran 3,8 triliun US dollar untuk menggerakkan market ya. Kurang lebih pergerakan range harga emas itu 20 sampai 30 poin. Itu membutuhkan dana kurang lebih sekitar 3 sampai 6 triliun triliun US dollar ya, dan itu memang adalah angka yang besar. Nah, mengenai kita, ya kita tentu nggak bisa masuk ke sana. Ya karena kenapa? Yang melakukan transaksi bandar ini adalah institusi-institusi besar atau kita sebut sebagai intern bank. Ya, yang lakukan itu adalah para konglomerat ya dalam sebuah negara, ada juga mungkin bank sentral ya dan bank-bank besar. Nah, yang melakukan itu adalah menggerakkan market adalah mereka. Sementara kita yang mungkin trading modalnya itu paling besar which is ya katakan ya 100 ribu US dollar atau 1 M, ya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang namanya bandar di market besar. Jadi pergerakan bandar ini tentu juga menggerakkan market. Fungsinya adalah menggerakkan market dan ini jangan dihindarin ya. Bandar ini jangan dihindarin, jangan takut sama bandar, tapi pelajarin polanya, kapan fasenya para bandar ini masuk dan kapan fasenya bandar ini keluar. Ya, dan itu harus kita contoh. Ya, kalau misalkan Anda memang ingin profit. Ya, yang penting tadi ada mentalnya dan itu kita udah praktekkan juga bahwa ketika teman-teman udah masuk dan memperkirakan ini sudah masuk di fase akumulatif, ya udah jangan ragu ya, selama ini marketnya bagus ke depan silakan dikoleksi beli atau tabung aja, beli aja. Tapi dengan perhitungan yang terukur. Jadi jangan sampai pada saat fase akumulasi, fase harga murah, Anda langsung borong dengan banyak-banyak ya. Ketika harga turun, Anda game over. Nah itu jadi ciptakan memang money management juga pada saat Anda melakukan transaksi di harga-harga yang cukup relatif ekstrim murah ataupun di akumulasi. Nah itu. Oke, mungkin ada ikhlas, ada pertanyaan. Jadi seperti itu ya, Pak Ran ya. Ada lagi mungkin 2 pertanyaan terakhir. Siap, terima kasih, Coach. Siap, Bang Ran. Ada yang lain lagi mungkin? 2 pertanyaan terakhir. Saya Coach. Oke, siapa? Mentari. Silakan Mentari. Agak putus-putus suaranya. Oke, silakan di-unmute dulu. Ya. Ya, baik, silakan. Coach. Ya. Ya, gimana? Suaranya nggak kedengaran? Oke, kayaknya jaringannya bermasalah ya. Oke, mungkin ada yang lain? Silakan. Ya, 5 menit lagi ya waktunya kita untuk webinar kita pada hari ini. Ya, kenapa saya angkat materi webinar mengenai bandarmologis ya? Bagaimana bandarmologi menggerakkan market?
forex, Pak. Oke. Coach. Ya. Oke, thank you ya. Jadi gini, para bandar itu menggerakkan market itu karena pertama, mereka ini memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, para bandar ini akan rugi kalau mereka udah ciptakan market tapi nggak ada yang beli. Ya, jadi mau tidak mau mereka akan buat isu sebaik apapun ya sehingga kita para retail ini juga ikut tertarik untuk beli. Ya, tentu untuk menarik para retail seperti kita itu perlu pancingan, perlu umpan. Dengan cara apa ya? Tentu mereka harus bakar duit dulu. Ya, dengan bakar duit mereka membuat harga ini naik, mereka beli dulu ya terlebih dahulu harus dengan porsi yang lebih banyak. Setelah itu para bandar ini akan membuat story, akan membuat cerita, akan membuat isu ya, entah ini tentang apa seperti teman-teman lihat kemarin. Di tahun 2020 kalau teman-teman perhatikan di market emas ini masih dalam fase partisipasi ya, dan di mana para bandar yang udah beli pada tahun-tahun sebelumnya ini mau profit lagi ya di fase-fase fase-fase partisipasi. Dengan cara apa? Mereka membuat isu lagi ya. Ini mungkin tanda kutip suatu konspirasi ya, mungkin bisa menjadi perdebatan pro dan kontra. Ada yang namanya COVID-19 ya. Saya rasa dan saya percaya COVID-19 itu bukan wabah, bukan penyakit ya, tapi COVID-19 itu adalah sesuatu yang dibuat oleh tanda kutip para elit ya dengan suatu kepentingan tertentu. Ya, dan itu menyebabkan tentu perekonomian di semua negara ini pada anjlok semua. Tujuannya untuk apa ya? Membuat harga itu murah semurah mungkin dan membuat satu hal aset kita sebutlah emas ini menjadi semakin mahal. Ya, dan kita lihat ke depan semakin murah harga suatu aset ataupun mata uang itu akan menjadi primadona atau menjadi hal yang sangat menarik untuk para bandar ini masuk lagi. Ya, siap-siap nanti ke depan kita nggak tahu mungkin fundamental apa aja yang keluar yang dilakukan oleh para elit ini ya. Yang penting teman-teman udah tahu pola pikir atau alur dari cerita para elit ini ya dalam menggerakkan market. Ya, sangat tidak seperti mungkin dari beberapa tahun juga 2019 kalau nggak salah 2019 2018 ada isu ya, isu yang saya dengar dulu itu tentang perang perang Amerika terhadap Korea Utara. Dan ini tidak masuk akal gitu ya. Korea Utara yang notabene adalah negara yang tanda kutip negara yang tidak terlalu baik dibandingkan dengan US ya atau negara Amerika yang dimana mengancam dengan adanya nuklir. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar nih, ya, membuat orang banyak berspekulasi dan itulah berita-berita itulah yang dibuat oleh para elit ini menjadi hal yang menarik oleh para retail seperti kita untuk tenggelam, untuk masuk di dalam pancingan mereka. Ya, jadi pada saat teman-teman udah melakukan pembelian, ya mereka jual. Ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga semakin cepat teman-teman dalam melihat pola para bandar ini dalam tanda kutip fase akumulasi ataupun fase distribusi, teman-teman udah setidaknya jauh lebih antisipasi ya, jauh lebih waspada dalam kemungkinan resiko yang terjadi. Ya, seperti kayak misalkan di market emas. Di market emas di tahun ini udah paling murah ya, udah paling anjlok ya, di mana fase itu kemarin kalau teman-teman lihat banyak juga berita ya mengenai market ini akan turun lagi ke 1.600, turun lagi ke 1.500 dan itu membuat orang banyak sell. Dan tanpa teman-teman sadarin, teman-teman udah melakukan selling di harga yang murah. Ya. Jadi para bandar ini menjual isu, menjual teror, menjual ketakutan yang akan membuat Anda ketakutan di market dan ini hanya sebenarnya bayang-bayang yang dibuat oleh para bandar untuk melakukan manipulasi terhadap para trader. Nah, itu makanya teman-teman harus antisipasi, harus pelajarin dari pola-pola bandar ini. Ya, supaya Anda lebih paham ya ketika harganya sudah under value, teman-teman koleksi aja pembelian. Dan ini udah saya lakukan di tahun ini ya, di bulan Juni, Juli dan Agustus ini kita koleksi buy dan akhirnya marketnya udah naik, terkoreksi dan profit kurang lebih sekitar 10.000 US dollar. Ya, dan juga nanti kita lihat ya kalau untuk saat ini marketnya sementara market partisipasi. Ya, jadi fase partisipasi ini sebenarnya masih bolehlah teman-teman ikut beli, tapi waspada nanti ketika marketnya sudah naik dan ini sudah over value, teman-teman harus pertimbangkan untuk jangan beli.
Ya, tadi cara-caranya, ciri-cirinya tadi udah saya kasih lihat ya di beberapa fase ya. Dan juga yang paling menarik sebenarnya ini di market GBP dan market euro. Ya, market GBP ini sudah anjlok sekali dan ini bisa jadi peluang juga untuk teman-teman bisa bertransaksi di GBP ataupun di euro. Ya, gimana kalau marketnya turun, Pak? Nah, ini teman-teman udah bisa koleksi. Setidaknya teman-teman udah dapat gambaran fase apa yang teman-teman harus siapkan dalam melakukan transaksi. Itulah. Ya, jadi jangan terlalu banyak makan isu ya, jangan terlalu banyak melihat berita-berita yang dimana sebenarnya berita itu dibuat oleh para bandar juga, ya. Nah itu. Mungkin ada lagi teman-teman? Ya, jadi memang beda ya. Kalau untuk teman-teman yang trading saham ataupun investasi saham ataupun di forex, yang dimana kalau Anda masuk di trading forex ataupun di commodity gold, yang dimana teman-teman harus siap melihat tentang perkembangan dunia. Sementara kalau untuk Anda seorang investor saham ataupun trader saham, ya Anda harus lebih fokus terhadap internal mikroekonomi. Ya, seperti saat ini ya, ada beberapa isu-isu yang dimana membuat market ini banyak yang menjadi euforia naik sekali. Ya, ketika marketnya naik, seperti mungkin terakhir ada masker. Masker kemarin anjlok udah naik sekali harganya, Anda baru jual. Ketika Anda baru jual masker, harganya udah lewat. Fasenya sekarang udah fase distribusi, udah turun sekali. Ya, banyak teman-teman saya juga yang masuk ke bisnis bisnis masker ya. Itu pada rugi juga karena mereka timingnya salah. Nah, itu. Oke. Yang sekarang lagi booming apa nih sekarang? Ya, Pertamina gitu ya mungkin kali ya, listrik lagi namanya barang-barang, tapi tetap hati-hati. Ya, kalau teman-teman ketika harga udah naik dan teman-teman baru masuk, itu hati-hati. Ya, bisa masuk dalam perangkap para bandar. Ada lagi mungkin teman-teman? Terakhir, ya sebelum kita tutup. Nggak ada? Cukup? Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk kita pada hari ini, cukup panjang juga. Makanya kenapa saya bikin materi ini berseri. Ya, untuk teknis dan lebih detailnya nanti teman-teman bisa ikut join di workshop tentang bandarmologis part 2. Ya, ini kayak TikTok aja nih, kita pakai part 2, part 1, part 2. Karena ini adalah materi yang sangat wajib teman-teman ketahui supaya Anda terhindar dengan yang namanya tertinggal di market atau kita sebut sebagai itu kemarin ketinggalan di market saya lupa ya namanya apa. Tapi intinya jangan sampai ketika Anda beli, marketnya malah anjlok sekali, dan pada saat Anda sudah jual, marketnya malah naik sekali. Ya, jangan sampai teman-teman terjadi yang namanya dikerjain sama bandar lagi. Oleh karena itu, wajiblah teman-teman lebih pinter, ya, pelajarin pola-pola di bandar. Bandar itu jangan dijauhin, justru bandar itu harus teman-teman berteman dengan para bandar, atau pelajari pola-pola mereka, sehingga teman-teman bisa menjadi salah satu orang yang bisa sangat beruntung dalam menikmati profit di dalam market apapun, termasuk market forex dan juga mungkin gold yang mungkin saya lihat ada berapa banyak di sini yang trading di gold. Ya, itu aja mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman sudah ikut berpartisipasi di webinar ini. Kalau teman-teman suka, nanti teman-teman silakan nanti nonton di YouTube dan jangan lupa di-share supaya ada banyak juga teman-teman yang ikut trading entah itu di forex ataupun di saham, itu juga bisa saling diedukasi dan kita bisa sama-sama saling belajar dan juga saling menginformasi satu lain. Ya, itu aja mungkin saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak ya. Ini saya sampaikan. Webinar ini disponsori oleh broker DidiMax ya. Jadi kalau misalkan Anda belum trading sampai saat ini, silakan Anda buka akun di DidiMax ya, yang dimana DidiMax ini adalah broker you can trust. Jadi broker yang bisa Anda percayai karena kita mengedepankan edukasi dalam setiap transaksi yang Anda lakukan. Itu aja mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the best untuk teman-teman semua. Terima kasih.